down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, sadar nggak sih setiap kita belanja online atau pesan ojek daring, ada sistem rumit yang bekerja di belakang layar. Nah, itu dia peran penting dari sistem informasi manajemen yang didukung oleh teknologi komputer terbaru. Gak cuma soal rakit PC, tapi soal gimana teknologi itu bantu manusia mengambil keputusan. Penasaran gimana cara kerjanya? Simak video ini sampai habis. Di level mahasiswa, kita nggak cuma belajar cara nyalain PC, tapi memahami bagaimana ekosistem perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama untuk memproses data. Sebagai hardware, fokus pada arsitektur komputer, bagaimana CPU, RAM, dan storage bekerja dalam siklus input, proses, output. Software dibagi menjadi sistem operasi yang mengelola sumber daya dan aplikasi yang menyelesaikan tugas spesifikasi. Jaringan dan cloud, bagaimana komputer saling ngobrol melalui internet. Di era sekarang, materi ini bergeser ke cloud computing, di mana kita nggak perlu punya server fisik sendiri, cuman sewa di awan, AWS, Google Cloud. Sistem informasi manajemen, kalau teknologi komputer adalah alatnya, sistem informasi manajemen adalah cara kita menggunakan alat tersebut untuk mengambil keputusan bisnis yang cerdas. Sistem informasi manajemen bukan sekedar aplikasi, tapi gabungan antara orang, proses, dan teknologi. Komponen utama sistem informasi manajemen adalah sebagai data manajemen, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang punya makna. Kemudian, decision support system, sistem yang bantu manajer buat mutusin sesuatu. Contoh, berdasarkan data stok, kapan kita harus belanja lagi. Enterprise resource planning, integrasi seluruh departemen dalam satu sistem supaya nggak ada data yang tabrakan. Apa sih bedanya? Biar makin tahu, kita pakai analogi restoran. Teknologi komputer itu adalah kompor, pisau, blender, dan bangunan restorannya. Alat-alat fisik yang memungkinkan pekerjaan dilakukan. Sistem informasi manajemen adalah resepnya, cara pelayanannya, catat pesanan, dan sistem kasir yang memberitahu pemilik restoran menu mana yang paling laku supaya bulan depan bisa dapat untung yang lebih besar lagi. Dalam dunia kewirausahaan, komputer bukan lagi sekedar alat ketik, tapi sudah menjadi mesin pertumbuhan. Kalau dulu, pengusaha harus punya toko fisik dan pembukuan manual. Sekarang, komputer memangkas itu semua. Berikut adalah 5 peran krusial komputer dalam kewirausahaan yang bikin bisnis kecil bisa terlihat profesional. Yang pertama, efisiensi operasional. Komputer mengambil alih tugas-tugas repetitif yang membosankan, otomatis pembukuan, pakai Excel atau aplikasi akuntansi. Kalau kamu nggak perlu hitung manual, laporan laba rugi jadi dalam sekali klik. Manajemen stok, komputer mencatat kapan barang masuk dan keluar secara real time, jadi nggak ada drama stok habis saat pelanggan mau beli. Yang kedua, perluasan jangkauan pasar. Dulu, kalau mau jualan ke luar kota, kita harus punya cabang. Sekarang, komputer adalah gerbangnya. E-commerce dan marketplace. Komputer memungkinkan kamu buka toko 24/7 di Shopee, Tokopedia, atau web sendiri. Digital marketing, kamu bisa riset kompetitor dan pasang iklan yang targetnya spesifik. Misalnya, hanya muncul di HP orang yang suka kopi lewat bantuan algoritma komputer. Yang ketiga, pengelolaan data untuk keputusan. Ini yang membedakan pengusaha pakai feeling dengan pengusaha modern. Analisis tren, komputer bisa ngasih tahu, tiap malam minggu penjualan jilbab warna pastel naik 30%. Informasi ini bikin kamu tahu kapan harus stok barang lebih banyak. Customer relationship management, komputer menyimpan data pelanggan. Kamu bisa kirim promo ulang secara otomatis, bikin mereka merasa spesial. Yang keempat, efisiensi biaya. Teknologi komputer memungkinkan model bisnis asset light. Cloud computing, kita nggak perlu beli server mahal, cukup simpan data di Google Drive atau Dropbox. Remote work, banyak startup baru yang nggak punya kantor fisik. Komputer dan koneksi internet memungkinkan tim kerja dari mana saja, menghemat biaya, sewa, dan gedung juga.
Yang kelima, inovasi produk dan desain komputer adalah alat kreativitas. Prototyping, sebelum bikin produk fisik, kamu bisa desain pakai CAD, Computer Aided Design, atau lihat visualnya di Canva atau Photoshop. Interaksi cepat. Kalau desain kurang laku, tinggal edit di komputer dan lempar lagi ke pasar dengan cepat. Di dunia teknik komputer, itu sangat luas. Kalau kamu punya skill di bidang ini, kamu sebenarnya punya kunci buat masuk ke berbagai jenis bisnis, mulai dari yang modalnya cuma laptop sampai yang skalanya industri. Berikut adalah peluang usaha di bidang teknik komputer yang paling menjanjikan buat mahasiswa atau fresh graduate. Yang pertama, jasa konsultan dan maintenance IT. Banyak perusahaan kecil menengah UKM punya komputer dan jaringan, tapi nggak sanggup bayar gaji karyawan IT tetap. Jadi, peluangnya kamu bisa buka jasa maintenance rutin, perbaikan server, pembersihan malware, hingga instalasi jaringan kantor. Model bisnis sistem kontrak bulanan, jadi penghasilanmu lebih stabil. Yang kedua, jasa rakit dan kustomisasi PC. Sekarang zamannya orang butuh aspek dewa untuk kebutuhan spesifik. Peluangnya rakit PC khusus untuk gamer, streamer, atau video editor. Value-nya orang nggak cuma beli alat, tapi beli keahlianmu dalam memilih komponen yang paling efisien. Misalnya PC 10 juta paling kencang buat rendering. Yang ketiga, ada peluang dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Kalau kamu jago coding, ini adalah tambang emas. Peluangnya, bikin aplikasi kasir atau biasa disebut POS, sistem manajemen sekolah, atau aplikasi berbasis mobile untuk kebutuhan bisnis lokal. Trennya, sekarang lagi ramai jasa pembuatan landing page untuk jualan atau portofolio profesional. Yang keempat, Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Solution ini bidang teknik komputer banget karena menggabungkan hardware dan software. Peluang bisnisnya bikin sistem smartphone, lampu otomatis, kunci pintu sensor, sistem penyiraman tanaman otomatis untuk petani, atau alat monitoring suhu gudang. Targetnya sektor pertanian modern, smart farming, atau rumah tangga kelas menengah ke atas. Kemudian ada peluang keamanan cyber, jasa digital forensik dan service hardware micro level, dan masih banyak lainnya. Kemudian kontribusi teknik komputer pada bisnis. Kontribusi teknik komputer pada bisnis bukan hanya sekedar menyediakan laptop untuk bekerja, tapi lebih ke arah membangun fondasi teknis agar bisnis bisa berjalan lebih cepat, aman, dan pintar. Sebagai seorang mahasiswa, kita bisa melihat kontribusinya dalam 5 pilar utama. Yang pertama, otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, keamanan data dan sistem. Yang ketiga, infrastruktur dan cloud computing. Yang keempat, pengelolaan data besar. Kemudian, bisnis modern tidak lagi menebak-nebak keinginan pasar. Yang kelima, integrasi sistem. Terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.